Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini pertemuan yang ke-6 dan kita akan membahas bab 15 ya, struktur modal dan leverage. Saya kira itu pertemuan kita hari ini, kita akan bahas itu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Jadi leverage itu sendiri, leverage dulu ya. Struktur modal itu, kalau struktur modal adalah struktur asal modal itu. Yang terdiri dari ada berkaitan dengan hutang jangka panjang dan juga berkaitan dengan ekuitas atau modal sendiri. Nah, sedangkan leverage itu adalah pengungkit, mengungkit. Jadi ada sesuatu yang diungkit. Nah, jadi dengan kita minjam, maka kita akan mengungkit penjualan leverage itu. Nah, kemudian lari ke yang kedua. Jadi struktur modal yang ditargetkan atau target capital structure adalah bauran dari utang, obligasi yang diterbitkan maupun kredit dari hipotek dari bank. Bisa juga dari ekuitas yang terdiri dari saham biasa, saham preferensi, dan laba ditahan. Yang dikehendaki dalam struktur modal sebuah perusahaan. Sedangkan leverage keuangan itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap, utang dan saham preferensi itu digunakan dalam struktur modal perusahaan. Ada trade off ya antara risiko dan tingkat pengembalian. Kita saya kira pernah belajar tentang ini. Sehingga muncul itu high risk, high return, low risk, low return. Return itu tingkat pengembalian. Jadi trade off ini tadi, teori trade off risiko dan tingkat pengembalian itu adalah kebijakan struktur modal yang melibatkan trade off antara risiko dan tingkat pengembalian. Penambahan utang memperbesar risiko perusahaan, tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Jadi risiko yang makin tinggi akibat membesarnya utang cenderung menurunkan harga saham, tetapi meningkatnya tingkat pengembalian diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan kembalian yang sehingga memaksimumkan harga. Kembalian itu adalah return. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Yang pertama adalah risiko bisnis perusahaan. Jadi risiko bisnis itu adalah tingkat risiko yang terkandung pada aktiva perusahaan apabila ia tidak menggunakan utang. Makin besar risiko bisnis perusahaan, makin rendah rasio utangnya yang optimal. Yang kedua itu posisi pajak perusahaan. Jadi yang pertama tadi kita bicara risiko bisnis perusahaan, kemudian yang kedua posisi pajak perusahaan, yang ketiga fleksibilitas keuangan. Itulah kira-kira risiko-risiko yang ada ya. Meskipun ada risiko spesifik yang lain. Nah, sekarang yang kedua, posisi pajak perusahaan. Alasan utama untuk menggunakan utang adalah karena biaya bunga dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak.
Jadi ada prinsip deductible. Nah, kemudian yang ketiga, fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menambah modal dengan persyaratan yang masuk akal dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Ada risiko bisnis dan risiko keuangan. Risiko dari sudut pandang investor itu ada dua, ada risiko pasar dan ada risiko total. Yang diukur dengan beta perusahaan, itu risiko pasar. Sedangkan risiko total terdiri dari risiko beta dan risiko yang dapat dieliminasi dengan diversifikasi. Lanjut ini risiko dari sudut pandang perusahaan tadi, risiko beta, yaitu pengaruh suatu proyek terhadap beta perusahaan dengan ya, sedangkan risiko perusahaan itu yaitu pengaruh proyek terhadap risiko total perusahaan. Dimensi lain dari risiko itu risiko bisnis, yaitu tingkat risiko dari operasi perusahaan jika ia tidak menggunakan utang. Sedangkan risiko keuangan yaitu risiko tambahan bagi para pemegang saham biasa karena perusahaan menggunakan utang. Kemudian risiko bisnis. Jadi risiko bisnis adalah risiko yang berkaitan dengan proyeksi tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE dari suatu perusahaan di masa mendatang dengan mengasumsikan bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan utang. Kemudian risiko bisnis itu merupakan faktor determinan terpenting dalam struktur modal perusahaan. Jadi unsur ketidakpastian mengenai ROE di masa mendatang itu merupakan risiko yang mendasar atau basic business risk bagi suatu perusahaan. Nah, faktor-faktor yang menentukan risiko bisnis saja itu juga banyak faktor ya. Ada 3, 4, 5. Ada 5 ya. Yang pertama adalah variabilitas permintaan, kemudian variabilitas harga jual. Yang ketiga variabilitas harga masukan atau input atau sumber daya yang digunakan. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk menyesuaikan harga output terhadap perubahan harga input, masukan-masukan. Kemudian yang kelima itu proporsi biaya tetap. Nah, inilah yang disebut sebagai leverage operasi. Di mana leverage operasi itu adalah jika sebagian besar biaya perusahaan merupakan biaya tetap dan karena ini tidak menurun. Apabila permintaan menurun, maka hal ini akan memperbesar risiko bisnis perusahaan atau disebut leverage operasi. Nah, kemudian risiko bisnis, kemudian sekarang risiko keuangan. Jadi risiko keuangan adalah bagian dari risiko yang ditanggung pemegang saham yang melebihi risiko bisnis yang mendasar sebagai akibat dari penggunaan leverage keuangan. Jadi leverage keuangan itu merujuk pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, yaitu utang dan saham preferensi. Dan risiko kekurangan adalah tambahan yang pemegang saham biasa akibat penggunaan leverage keuangan. Kemudian sekarang kita subtopik berikutnya kita menentukan struktur modal yang optimum.
Jadi keputusan struktur modal yang dipilih itu haruslah yang memaksimumkan harga saham. Perubahan dalam penggunaan utang akan mengakibatkan perubahan laba per lembar saham atau earning per share. Karena itu juga mengakibatkan perubahan harga saham. Ini ada contoh, bisa kita lihat ya. Ini misalnya, ini ada neraca ya. Nah ini neraca per 31 Desember 2004. Ini utang, ada saham, ada total aktiva, ada total kewajiban dan ekuitas. Nah kemudian perhitungan labanya, kemudian ada data lainnya sehingga dipenuhi ini. Jadi suku bunga untuk perusahaan B dengan rasio utang aktiva yang berbeda-beda. Misalnya ada pinjaman itu yang terdiri dari ada yang $20.000 sampai $120. Kemudian rasio utang itu atas aktiva. Itu 10% sampai ke 60%. Kemudian suku bunga atau KD untuk semua uang. Itu. Nah, asumsikan perusahaan B harus meminjam dalam lipatan berapa itu? Lipatan 20.000, rasio utang perusahaan B maksimal 60% dari total aktiva. Jadi kalau kita lihat di jumlah pinjaman yang 20.000 itu barisnya, itu ada rasio utang atas aktivanya 10%. Artinya bahwa kalau ada 100.000 modal, maka 10%-nya utang itu adalah berarti adalah 90. Totalnya kita punya 90, sementara ada pinjaman tadi hanya 10% dari luar. Nah, begitu juga di yang di bawah itu ada 60%. Artinya perusahaan kita sudah 60% dari utang. Nah, kita lihat suku bunganya. Nah, turun seperti itu. Nah, ini bisa dihitung ya perusahaan B itu dengan seperti ini. Jadi kemungkinan penjualannya itu 20% kemungkinan terjadi. Kalau kemungkinan terjadi 20%, maka penjualannya adalah $100. 60% kemungkinan terjadinya $200. Sedangkan ini 20% juga itu 300. Nah, penjualannya misalnya ini biaya tetapnya sehingga nanti EBIT laba sebelum bunga dan pajaknya 0,0%, 40% dan 80%. Jadi tidak mungkin dipilih lagi yang ini 20% ini, tetapi yang dipilih antara ini dan yang ini. Nah, situasi jika utang atau aktiva itu debt to asset itu sama dengan 0. Misalnya EBIT-nya tidak ada, tidak dikurangi bunga tidak ada. Nah, kalau kita lihat ini laba per lembar sahamnya 2,4. Ini misalnya ini kondisi ini yang terjadi. Biayanya 4 sehingga pajaknya 16. Nah, sehingga labanya bersih setelah pajak itu 24. Laba per lembarnya 10.000 lembar sehingga 2,40. EPS yang diharapkan dari ini, dan ini perhitungan dari soal-soal yang ada di tadi. Nah, yang ketiga situasi jika utang aktifanya 50%. Ini seperti ini. Ini tadi kondisinya tidak ada utang, ini sekarang 50% utang. Nah, sehingga laba per lembarnya itu hanya 5.000 itu dapat seperti ini. Nah, bagaimana menghitung EPS, earning per share itu ada formulanya, yakni penjualan dikurangi biaya tetap, dikurangi biaya variabel, dikurangi bunga. Dalam kurung
1 dikurang tarif pajak, tutup kurung, dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Itu bisa disingkat formulanya seperti itu. Nah, kemudian analisis atas earning per share yang independen. Titik independen EPS atau earning per share independence point adalah tingkat penjualan yang mengakibatkan EPS menjadi sama meskipun perusahaan melakukan pembiayaan dengan uang ataupun dengan saham biasa. Nah, ini untuk menghitung yang formula EPS yang independen seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya dari perusahaan B itu distribusi probabilitas kemungkinan terjadinya diraihnya EPS itu seperti ini. Jadi kalau kurvanya pembiayaan tanpa utang sedikit agak lancip naik ke atas, sedangkan pembiayaan dengan utang 50% itu lebih lebar. Nah, lebih lebar ini menunjukkan kalau risikonya yang lebih lebar ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang lancip-lancip naik. Nah, kalau perusahaan B tadi dari kasus kita masukkan, maka hasil perhitungannya seperti ini. Ditemukanlah koefisien variasi. Ini kalau kita hitung terus, saya kira nanti dilihat saja. Nah, kemudian saya ingin bicarakan ini yang lebih ini lagi. Tingkat leverage operasinya atau sering disebut dengan degree operating leverage. Itu merupakan persentase perubahan earning before interest taxes, laba sebelum bunga dan pajak, sebagai akibat berubahnya penjualan dalam persentase tertentu. Nah, sedangkan rumusnya ini, DOL itu persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Ini nanti matematikanya bisa dicari. Kemudian bagaimana DOL dari itu dua perusahaan ini? Ini DOL-nya setelah dihitung dari menggunakan soal-soal yang sudah ada. Nah, kemudian setelah DOL kita belajar juga tentang leverage keuangan atau degree financial leverage, yaitu persentase perubahan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa yang diakibatkan oleh berubahnya laba sebelum bunga dan pajak dalam persentase tertentu. DFL-nya menghitungnya seperti ini rumusnya. Nah, kemudian juga bisa digabungkan antara leverage operasi dan leverage keuangan. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir itu faktor pertimbangan dalam menentukan struktur modal itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam menentukan struktur modal yang baik atau yang optimum. Itu bisa kita lihat dari stabilitas penjualan perusahaan. Bisa juga kita lihat dari struktur aktiva atau struktur aset dari perusahaan yang bersangkutan. Bisa dari leverage operasinya. Bisa dari tingkat pertumbuhan ekonomi, bisa dari profitabilitas, bisa jadi dari pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, penilai kredibilitas atau rating agency, kemudian kondisi internal perusahaan, serta fleksibel keuangan. Saya kira itulah faktor-faktor pertimbangan dalam menentukan struktur modal. Nah,
itulah kuliah kita struktur modal dan leverage untuk pertemuan ini. Saya lanjut, saya stop screen untuk kita melahirkan diskusi-diskusi dari kita bersama. Saya persilahkan kalau ada ingin yang diperjelas berkaitan dengan materi struktur modal maupun leverage tadi, silakan. Oh iya, saya kirimkan ininya bagus ya. Saya kirimkan Saya Pak. Bertanya Pak. Bentar saya mau lihat anunya dulu ini. Kita dipanggil. Boleh ketika? Bertanya dulu. Ya silakan. Siapa? Silakan. Siapa itu? Sebut nama saja. Siapa? Sugianton Pak. Ya silakan Sugianton. Nanti di chat itu ditulis juga pertanyaannya ya. Silakan. Iya Pak, ya Pak. Ya begini Pak pertanyaan Pak. Apakah penetapan struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan? Jika iya, bagaimana Pak kebijakan penetapan struktur modalnya sehingga risiko yang dialami perusahaan itu Pak kecil Pak, begitu Pak. Ya. Sudah. Jadi itu berpengaruh memang ya struktur modal itu. Jadi makanya nanti ada struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum itu manakala penambahan modalnya yang akan menghasilkan pendapatan yang tinggi, sementara biaya yang dikeluarkan untuk penambahan modal tadi itu lebih rendah. Saya kira itu yang akan mempengaruhi struktur modal yang ini. Jadi struktur modal yang optimal itulah yang akan meningkatkan nilai perusahaan, earning per share bisa. Saya kira itu betul. Jadi labanya akan meningkat. Dengan laba yang meningkat maka harga banyak orang yang cenderung misalnya termasuk kebijakan dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Saya kira itu Sugianton. Iya Pak, ya Pak. Ya. Ada yang lain? Sudah di chat ya. Ini nanti saya kirimkan juga ininya. Saya kira saya akan kirimkan. Tidak bisa. Sudah terisi semua. Saya Pak. Ya silakan Andi Ramadan. Andi Ramadan Pak. Ya silakan Andi Ramadan. Ya Pak, kan yang penjelasan tadi Pak yang posisi pajak perusahaan. Alasan utama untuk menaikkan utang adalah karena biaya bunga dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Maksudnya bagaimana itu Pak, biaya bunga dapat dikurangkan dengan perhitungan pajak? Ya ada tadi ininya. Jadi gini, kalau kita tidak menggunakan ada skenario tadi ya,
kalau kita tidak menggunakan utang, ya, kita tidak ambil utang dari luar, maka berarti biaya bunganya tidak ada. Nah, makanya kalau kita tidak ngambil uang, tidak ada biaya bunga, makanya nanti labanya akan mengecil. Nanti coba lihat itu di caption berapa tadi di ini ya. Ada itu di PPT-nya. PPT-nya saya akan kirim ya. Nanti saya belum lihat ini nanti tadi di chat ini kah atau di WA grup, nanti saya kirim. Ini masalahnya chatnya ini saya cari-cari tidak bisa kayaknya mengirim lagi nih. Biasanya bisa itu, tapi sudah penuh kayaknya isinya chatnya. Baik, nanti saya akan kirim ke WA grupnya ya. Ya, Pak. Ya, ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain, tadi siapa lagi Andi Ramadan itu ditulis ya pertanyaannya. Saya kira Ya, kalau sudah, memang sudah tidak ada, kita sampai di sini ya pertemuan kita. Ini memang juga Ya, Ramadan, Pak. puasa ini ngantuk ya. Saya kira itu ada 46 orang yang hadir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Banyak, Prof. Itu saya sudah